pendapatan usaha UMKM, yaitu seblak KST, seblak Bude, dan seblak Bandung. Perkenalkan, nama saya Trisna Yuniarti. Saya Trisna Yunidita. Saya Nadia Kasira Arsi. Saya Amalia Tanya Putri. Saya Rika Cynthia. Saya Aisyah Kamila. Saya perwakilan dari kelompok 5, mata kuliah studi pelayanan bisnis. Jadi saya akan mewawancarai usaha UMKM, yaitu usaha seblak KST. Jadi KST berapa sih sehari habis berapa porsi seblak? Kalau seblak sih nggak tentu ya Kak. Kadang dia namanya jualan, kadang rame, kadang sepi ya. Minimal banget ya 40 porsian ada. Tapi nggak seblak semua ya. Ada nasi goreng, ada macam-macam lah. Ada kue tiaw, ya macam-macam sih. Lalu biaya kemasan produknya itu berapa sih kisaran? Biayanya kayak plastik Iya. atau macam ya, sehari 50.000 buat biaya plastiknya itu. Ada nggak sih upah karyawan atau KST sendiri seblak mau pekerjakan karyawan? Oh ada Kak, ngerjain sendiri. Oh, sendiri. Jadi nggak punya karyawan. Biaya sewa harian? Sewa harian. Nggak punya rumah sendiri, jadi jadi tempatnya tempat sendiri. Iya. per hari biasanya berapa per hari? Nggak tentu juga. Tapi biasanya perkiraan berapa tuh? Yang kecil untungnya Iya, 200 bisa. 200. Untungnya ya. Lalu kalau per hari ini biasanya ada berapa porsi yang tidak terjual? Pernah nggak sih nggak habis gitu, nggak terjual? Pernah tapi nggak yang banyak sih. Paling sisanya ya ada 6 porsi apa hampir 10 dah pernah. Pernah juga sih kalau lagi sepi ya 10 porsi pernah nggak habis. Ya udah, gitu aja. Makasih banyak Esti udah mau diwawancarain. Ya, semoga kedepannya seblaknya lancar. Amin. Saya Raisya Kamila ingin menjelaskan hasil wawancara tersebut mengenai bisnis UMKM seblak KST. Seblak KST ini beralamat di Jalan Surya Kencana Pamulang, dan di seblak KST ini tidak hanya menjual seblak tetapi dapat beberapa menu seperti nasi goreng dan kue tiaw. Lalu ada beberapa menu seblak, yaitu seblak komplit dan seblak tulang. Biasanya KST berjualan selama 6 hari. Lalu biasanya seharinya habis 10 porsi seblak komplit, 10 porsi seblak tulang, 10 porsi nasi goreng, dan 10 porsi kue tiaw. Jadi totalnya habis 40 porsi. Biasanya KST menjual seblak komplit seharga 18.000, seblak tulang 10.000, nasi goreng 10.000, dan kue tiaw 13.000. Seblak KST ini berjualan di rumah dan tidak mempunyai karyawan. Jadi tidak ada biaya untuk tenaga kerja dan biaya sewa, tetapi ada biaya peralatan sebesar 5 juta. Seblak KST juga sehari bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman-teman saya yang akan menganalisis pendapatan usaha tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan hasil analisis pendapatan usaha UMKM seblak KST. Di sini ada data-data berikut. Yang pertama tuh ada penerimaan 10 porsi seblak tulang dengan rincian 10 dikali 10.000 dikali 6 dengan total 600.000. Lalu ada 10 porsi seblak komplit dengan rincian 10 dikali 18.000 dikali 6 dengan total 1.080.000. Selanjutnya ada 10 porsi nasi goreng dengan rincian 10 dikali 10.000 dikali 6 dengan total 600.000. Lalu ada 10 porsi kue tiaw 10 dengan rincian 10 dikali 13.000 dikali 6 dengan total 780.000. Lalu ada total penerimaan semuanya itu sebesar 3.060.000. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu ada biaya produksi
dengan rincian 50% dikali 3.060.000 dengan total 1.530.000. Lalu ada biaya resiko dengan rincian 10% dikali 1.530.000 dengan total 153.000. Lalu ada biaya kemasan produk dengan rincian 5% dikali 153 dengan total 7.650. Yang ketiga ada biaya tetap, yaitu biaya penyusutan peralatan dengan rincian 1% dikali 5 juta dengan total 50.000. Total biaya semuanya yaitu ada 1.740.650.000. Yang keempat ada profit, yaitu total penerimaan dikurang total biaya. 3.060.000 dikurang 1.740.650.000. Jadi 1.319.350.000. Selanjutnya ada rincian kerugian atau resiko produk. Ada 2 porsi seblak tulang dengan rincian 50% dikali 2 dikali 10.000 dikali 6 dengan total 60.000. Lalu ada 3 porsi seblak komplit dengan rincian 50% dikali 3 dikali 18.000 dikali 6 dengan total 162.000. Lalu ada 3 porsi nasi goreng dengan rincian 50% dikali 10.000 dikali 6 dengan total 90.000. Selanjutnya ada 2 porsi kue tiaw dengan rincian 50% dikali 2 dikali 13.000 dikali 6 dengan total 78.000. Total rugi keseluruhan yaitu sebesar 390.000. Itu ada hitungan profit. Profit awal ada 1.319.350.000 dikurang 390.000 dikurang 153. 1.319.350.000 dikurang 237.000. Itu ada hasil profit sesungguhnya yaitu sebesar 1.082.350.000. Selanjutnya, saya ingin memberikan kesimpulan dari hasil perhitungan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa usaha UMKM Seblak TST memiliki potensi yang cukup baik, dengan total penerimaan sebesar Rp3.060.000 dan total biaya sebesar Rp1.740.650. Usaha ini berhasil memperoleh profit sebesar Rp1.082.350. Jadi, total profit dari hasil hitungan yang kelompok kami sudah hitung itu lebih besar dari hasil profit aslinya. Kemudian, Seblak TST ini menggunakan biaya kemasan produk sebesar 5% karena banyak kemasan produk yang digunakan oleh penjualnya. Contohnya seperti styrofoam, plastik, dan sendok plastik. Lalu, setiap harinya Seblak TST ini bisa mengalami kerugian sebesar Rp390.000. Kemudian, Seblak TST ini tidak memiliki biaya upah tenaga kerja karena tidak memiliki karyawan. Dan Seblak TST ini tidak memiliki biaya sewa harian karena berjualan di rumahnya sendiri. Berikut adalah analisis dan perbandingan dari 3 usaha seblak, yaitu Seblak KST, Seblak Bandung, dan Seblak Bude. Saya akan meninjau penerimaan, biaya, dan profit masing-masing, serta memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk ketiganya. 1. Analisis usaha Seblak KST. Penerimaan Rp3.060.000. Biaya variabel Rp1.690.650, termasuk produksi, risiko, dan kemasan. Biaya tetap Rp1.740.000. Profit awal Rp1.319.350. Profit akhir atau setelah risiko Rp1.082.350. 2. Analisis Seblak Bandung. Penerimaan Rp1.716.000. Biaya variabel Rp948.90, termasuk produksi, risiko, dan kemasan. Biaya tetapnya
948.000. Profit awal Rp797.910. Profit akhir setelah risiko Rp568.710. Analisis usaha seblak bude. Penerimaan Rp2.508.000. Biaya variabel Rp1.447.743 termasuk produksi risiko dan kemasan. Biaya tetap Rp1.777.743. Profit awal Rp730.257. Profit akhir setelah risiko Rp519.357. Berdasarkan data di atas, berikut adalah evaluasi dan perbandingan dari 3 usaha seblak, yaitu usaha seblak KST, seblak Bandung, dan seblak Bude. Yang pertama, analisis perbandingan pendapatan. Seblak KST memiliki pendapatan tertinggi dengan Rp3.060.000, diikuti oleh seblak Bude sebesar Rp2.508.000 dan seblak Bandung dengan Rp1.176.000. Ini menunjukkan bahwa KST berhasil menarik lebih banyak pelanggan atau memiliki harga jual yang lebih tinggi. Oke, untuk yang selanjutnya, yang kedua, biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel tertinggi adalah pada usaha seblak KST sebesar Rp1.650.000. Kemudian seblak Bude sebesar Rp1.447.743.000, dan yang paling rendah adalah seblak Bandung dengan nilai Rp948.090.000. Dari segi biaya tetap, KST juga memiliki biaya tetap terbesar Rp1.740.000, kemudian seblak Bude Rp1.747.743.000, dan seblak Bandung dengan nilai paling rendah Rp948.000. Ini menunjukkan bahwa usaha seblak KST lebih besar atau menggunakan lebih banyak bahan produksi dibandingkan 2 usaha lainnya. Tetapi bisa juga diartikan sebagai perbedaan skala bisnis di mana KST cenderung lebih besar dalam operasi. Selanjutnya, rekomendasi. Seblak Bandung dan Bude dapat mempertimbangkan penghematan pada biaya variabel dan tetap atau meningkatkan harga jika sesuai dengan pasar untuk meningkatkan profit. KST dapat terus mempertahankan strategi usahanya yang terbukti efektif dan mungkin menjajaki segmen yang lebih luas jika memungkinkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. KST memiliki performa terbaik dengan pendapatan tertinggi dan efisiensi profit yang lebih baik. Sedangkan seblak Bandung dan Bude memiliki presentasi profit yang sama, namun seblak Bandung memiliki penerimaan dan profit yang lebih tinggi. Evaluasi untuk usaha UMKM seblak KST ini. Usaha UMKM seblak KST memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlakukan dan menerapkan strategi-strategi yang tepat, usaha ini dapat tumbuh menjadi bisnis yang lebih sukses dan berkelanjutan. Tetapi, sebaiknya THST harus menaikkan harga jual agar mencapai profit yang sesungguhnya. THST juga harus menambahkan variasi menu baru untuk menarik minat konsumen yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Menurut kami, THST juga harus mempunyai biaya tenaga kerja walaupun THST menjalankan usahanya sendiri, agar nantinya ke depannya THST bisa merekrut karyawan untuk membantu usaha seblak THST ini. Lalu menurut kami sebaiknya THST juga bisa membuka usaha di sekitaran kampus, terutama Unpam, agar dapat menaikkan peminat yang lebih luas, dan sebaiknya THST juga dapat melakukan upaya pemasaran yang intensif, seperti contohnya melakukan pembelian secara online di via Gojek ataupun GrabFood ataupun ShopeeFood dan pemasaran online lainnya, karena saat ini seblak THST hanya bisa dibeli secara offline.
Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Kurang